Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Teknologi Farmasi Bahan Alam dengan tema yaitu adalah CPOTB dan CPKB. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video pertama, bahwa pertemuan 9 ini akan ada beberapa video yang menjadi materi yang akan Ibu sampaikan, dan ini akan di share nanti secara keseluruhan apa saja video-videonya. Oke, kita akan lanjut ke CPOTB dan CPKB. Setelah pada materi pertama kita tahu sumber dan produk yang akan dihasilkan dari bahan alam sebagai zat aktif. Sekarang adalah tentang peraturannya untuk produksi dari suatu sediaan obat tradisional dan juga sediaan kosmetika. Itu dikenal dengan CPOTB dan CPKB. Mungkin di semester 6 pada mata kuliah Teknologi Sediaan Solida juga sudah dibahas tentang CPOB ya, untuk ke obat modern. Sekarang pada video ini materinya khusus untuk di CPOTB, obat tradisional dan kosmetika. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengetahui tentang CPOTB dan CPKB. Apa sih pentingnya mahasiswa itu mempelajari atau mengetahui tentang CPOTB dan CPKB. Yang ketiga itu adalah mengetahui aspek-aspek apa saja yang dipelajari, yang diperlukan dari si CPOTB dan CPKB bagi nanti ini insya Allah semuanya adalah seorang calon apoteker. Kemudian yang terakhir itu adalah dari setelah tahu aspek-aspek tadi, kemudian dapat diambil atau dipilih beberapa atau lebih dipahami beberapa yang akan dipergunakan nanti sebagai seorang apoteker, baik di industri obat tradisional maupun di industri kosmetika dari aspek-aspeknya tadi. Oke, kita masuk ke definisi. Kalau dilihat dari definisi, ini pembedanya, tentu pembeda adalah bedanya sudah dapat ketahuan dari apa, cara produksi apanya. Yang pertama obat tradisional, berarti seluruh aspek kegiatan tentang pembuatan produksi obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pembuatan atau produksi obat tradisional yang menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian adanya CPKB. Bedanya tentu adalah produk yang dihasilkan. Kalau CPOTB adalah obat tradisional, kalau CPKB adalah kosmetika. Selebihnya itu sama. Jadi intinya adalah cara produksi obat tradisional yang baik, cara produksi kosmetika yang baik, artinya bagaimana suatu tahapan-tahapan, upaya-upaya, SOP-SOP dari proses memproduksi suatu obat tradisional dan kosmetika yang targetnya adalah memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan tujuan penggunaannya masing-masing. Oke. Ini juga sudah dibahas sebenarnya di teknologi sediaan solida ya, proses tahapan suatu produksi ya, adanya penimbangan dan pengolahan, kegiatan pengemasan selama proses, dihasilkan produk yang diterima ataupun ditolak ataupun dipulihkan kembali, kemudian adanya proses karantina dan penyerahan produk jadi, pencatatan pengendalian pengiriman obat, penyimpanan bahan baku, bahan awal, bahan pengemas, bahan antara, produk ruahan, dan produk jadi. Mudah-mudahan ini untuk istilah-istilahnya masih bisa diingat ya. Bahan awal itu apa, bahan pengemas itu apa, ada berapa jenisnya, produk antara itu apa. Contohnya untuk sediaan semi-solida, produk antaranya apa, produk ruahannya apa, dan produk jadi itu apa. Yang kemudian adalah pengiriman dan pengangkutan. Jadi panjang ya tahapan produksi itu, dari penyiapan bahan awalnya sampai nanti dia didistribusikan. Ini maksudnya adalah ke nanti lahannya itu adalah ke bidang distribusinya. Jadi industri sebagai hilirnya gitu ya, dia memproduksi yang akan
didistribusikan oleh suatu PBF ya, pedagang besar farmasi ya. Jadi nanti di distribusi ada lagi CDOB namanya ya. Oke, mungkin nanti pada saat apoteker untuk yang didistribusi itu akan lebih didalami karena akan menjadi salah satu lokasi untuk PKPA-nya nanti ya. Oke, kita lihat dulu latar belakang CPO-TB. Untuk obat tradisional ini kenapa sih sampai dikeluarkan pula adanya suatu aspek-aspek untuk cara produksinya yang baik. Kalau obat sintetis CPOB sudah jelas ya, ini bahan kimia yang dikhawatirkan berbahaya sehingga harus jelas seluruh proses pembuatannya agar terjamin mutunya ke pasien. Nah, sekarang kalau di tradisional kan penggunaan yang secara turun-temurun, jadi sudah tahulah orang gimana caranya, berapa lembar mungkin, cara perebusannya, penggodokannya segala macam gitu ya. Kenapa harus muncul pula adanya suatu aturannya yang menjadi latar belakang terbentuknya suatu CPO-TB. Oke, yang mungkin diketahui secara obat tradisional adalah dari alam ya, penggunanya turun-temurun, hanya alam, tidak ada bahan sintetis. Nah, permasalahannya banyak pihak-pihak yang mencari cara supaya obat tradisionalnya ini dapat memuaskan hati konsumennya secara cepat dan hampir mendekati dengan obat modern. Nah, sehingga banyaklah ditemukan adanya BKO, adanya unsur-unsur obat sintetis, ataupun nanti kemungkinan terkontaminasi karena ada interaksi antara bahan alam tadi sama bahan sintetis. Ya, ini yang melatar belakangi secara besarnya itu adalah karena adanya penyalahgunaan dari si obat tradisional ini, dia tidak murni lagi terdiri dari hanya bahan alam, tetapi sudah dikombinasi dengan bahan kimia obat, bahan yang berefek sebagai farmasetik. Artinya kan untuk obat modern sama obat tradisional itu sudah jelas ya, obat itu dia mengobati, memperbaiki. Kalau obat tradisional ini kan hanya mendukung, tidak bisa ujuk-ujuk langsung dinyatakan sebagai untuk mengobati. Kemudian efek yang diberikan untuk obat modern juga bisa ada klaim dalam 15 atau 30 menit sudah bisa memberikan efek, menurunkan panas, meredakan nyeri dan sebagiannya. Ya jelas karena dia obat sintetis yang sudah mengalami evaluasi. Contohnya untuk di tablet itu sepertinya seperti disolusi ya, uji disolusi. Kita sudah tahu dalam berapa menit dia sudah memberikan berapa yang terdisolusi si zat aktifnya, sehingga dia bisa menggambarkan kecepatan efek dari suatu obat itu jika dikonsumsi. Kalau obat tradisional belum bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena dia bukan sintetis yang hanya terdiri dari satu senyawa saja yang efektif sebagai untuk mengobati. Karena dia masih dalam komponen campuran metabolit sekunder lainnya. Ya jadi sehingga itu tadi tidak bisa diklaim dapat langsung menyembuhkan dalam waktu singkat, sehingga penggunaannya itu juga lebih lama daripada yang obat modern. Kalau obat modern gejala hilang ya hilang, sudah stop, bisa dihentikan penggunaannya. Kalau obat tradisional yang namanya maintenance ya digunakan rutin dalam waktu yang panjang dan juga ada aturannya, mungkin hanya sekali saja sehari gitu ya. Seperti itulah. Jadi intinya adalah adanya ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan dari obat tradisional ini dengan cara mengkombinasikan si bahan alamnya dengan bahan kimia obat. Dan itu sama sekali tidak dibenarkan karena pada saat pendaftaran dia wajib hanya ingredientnya berupa bahan alam. Tidak boleh adanya BKO sedikit pun. Oke, mungkin ini untuk ruang lingkup. Mohon maaf untuk yang CPKB Ibu belum edit ya. Kita bahas yang CPO-TB saja dulu. Ruang lingkup itu adalah batasan industri apa saja yang wajib dikenakan persyaratan dari CPO-TB-nya. Itu adalah industri obat tradisional atau industri kecil obat tradisional yang memproduksi obat tradisional. Nanti ada di bawahnya UMOT lagi ya.
itu berarti belum masuk, belum terkena dari si persyaratan dari si CPOTB. Kalau kosmetik ini sudah jelas adalah industri yang memproduksi sediaan akhirnya berupa kosmetik, ya, baik itu nanti kosmetik baik dia sebagai nutri kosmetik atau kosmetik, ya, seperti produk-produk yang sudah ditugaskan masing-masing gitu ya. Jadi ruang lingkupnya CPKB adalah industri yang dikenakan lebihnya itu adalah ke sintetis, ya. Kalau tradisional sudah jelas itu adalah bahan obatnya dari alam. Kalau untuk kosmetik, kalau bahan zat aktifnya itu dari alam, dia juga akan masuknya ke CPOTB, ya. Jadi kalau untuk CPKB itu sama dengan CPOB, adalah industri farmasi yang memproduksi sediaan kosmetika yang dengan zat aktifnya itu atau komponennya, ingredientnya itu dari bahan sintesis. Oke, kita masuk ke prinsip CPOTB dan CPKB. Pada prinsipnya, produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOTB atau CPKB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Adanya CPOTB dan CPKB, tujuan lanjutannya itu adalah agar produk yang sudah diproduksi, agar rancangan formulasi yang sudah dirancang itu dapat memiliki izin untuk diproduksi, izin pembuatan. Setelah jadi, dia lulus untuk bisa mendapatkan izin edar. Jadi bagaimana caranya agar kedua izin ini dapat dipenuhi oleh industri. Itu adalah yang makna dari prinsip CPOTB dan CPKB. Bagaimana mereka bisa menjamin mutu dari bahan awal sampai prosesnya seluruhnya lah, ya, baik personalia, bangunan, gedung, dan semuanya. Dan itu akan lebih dikenal nanti ke aspek-aspek dari CPOTB dan CPKB, di mana tujuannya adalah agar mendapatkan izin pembuatan, izin produksi, dan izin edarnya atau diregistrasi. Oke, kita masuk ke dasar hukum. Untuk CPOTB, dasar hukumnya itu adalah SK Badan POM nomor berikut tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian CPKB, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2020 tentang perubahan peraturan nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Sangat disarankan bagi mahasiswi sekalian untuk dapat mendownload dari undang-undangnya ini, ya, jadi peraturannya. Ya, jadi bisa dilihat yang Ibu sampaikan di sini hanya beberapa poin-poin pentingnya. Yang lebih detailnya itu silakan di-download untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dari keseluruhannya. Karena banyak, ya, karena tidak semuanya juga. Contoh lampiran juga ada di sana, di peraturan-peraturan tersebut. Oke. Produsen obat modern dan obat tradisional dan satu lagi kosmetik dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib berpedoman pada CPOB, CPOTB, dan juga CPKB. IKOT menerapkan CPOTB secara bertahap sesuai dengan kemampuan industrinya. Artinya apa? IKOT yang baru tidak ujuk-ujuk langsung wajib menerapkan tentang seluruh aspek CPOTB, tetapi dia berangsur, ya. Berarti yang wajib sekali itu adalah IOT, ya, industri obat tradisional. Industri kecil itu masih ada kemudahannya untuk dilakukan secara bertahap. Kemudian produsen yang telah menerapkan CPOB, CPOTB, dan juga CPKB akan diberikan sertifikat sesuai dengan sediaannya. Jadi kalau ditanya CPOTB, CPKB, CPOB itu berupa apa? Aspek-aspek, ya, betul, ya. Aspek-aspek yang mendukung agar suatu proses itu dapat diizinkan. Apa saja aspek-aspeknya? Luarannya apa? Ya, jadi luarannya itu berupa sertifikat. Saat seluruh aspek tadi telah dipenuhi, saat dievaluasi nanti oleh BPOM
Dan jika sesuai maka akan diberikan sertifikat khusus untuk obat kosmetik yang mereka produksi. Jadi akan membuat tablet ibuprofen, berarti akan ada sertifikat untuk tablet ibuprofen. CPOTB untuk jamu misalnya ya, jamu apalah Pegalinu, berarti sertifikatnya atas si jamu Pegalinu. Untuk buat jamu apa ya, selain itu dia tidak sertifikatnya beda lagi. Ya artinya setiap produk, zat aktifnya juga berbeda, itu punya sertifikatnya masing-masing. Ya artinya surat izin mereka dapat diproduksi dia punya masing-masing. Begitu juga dengan kosmetik. Untuk apa namanya foundation beda dengan lipstick ataupun bedak, itu dia punya masing-masing sertifikatnya. Ya, jadi luaran dari CPOB, CPOTB, dan CPKB itu adalah berupa sertifikat yang menyatakan dia telah memenuhi seluruh aspek-aspek dari CPOB, CPOTB, dan CPKB tadi. Dan sertifikat ini dapat dibatalkan bila ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan selanjutnya. Untuk berapa lama sertifikat bisa berlakunya, kemudian cara perpanjangannya bagaimana, itu semuanya ada di masing-masing peraturannya tadi. Ibu sarankan sekali lagi itu di download dan dibaca. Ya, setidaknya dipahami dan diambil saja beberapa bagian yang umum wajib diketahui untuk pendidikannya. Oke, kita masuk ke manfaat dari CPOTB dan CPKB. Manfaat ini ada dua. Yang pertama itu adalah bagi industrinya sendiri yang memproduksi, kemudian adalah bagi si konsumennya. Kalau bagi industri tentu saja adalah menjamin konsistensi pembuatan produk. Dia dapat berproduksi terus-menerus gitu ya. Merupakan dasar untuk meningkatkan mutunya secara kontinu. Dapat berinovasi, meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, ini yang paling krusial ya. Jika dia punya suatu sertifikat tadi itu, berarti konsumen sudah memiliki kepercayaan. Apalagi kalau saat dikonsumsi pula produknya bisa memberikan efek yang disukai oleh konsumen dibanding produk serupa dari pabrik yang berbeda. Meningkatkan mutu pembuatan keputusan manajemen, memperkuat hubungan antara produsen dan konsumen, pembuktian konsistensi mutu yang menjadi dasar kepercayaan konsumen luar. Ya. Intinya bagi industri adalah bagaimana produknya bisa terus diproduksi dan laku. Laku artinya adalah dipercaya oleh konsumen. Konsumen suka dan akan repeat order ya. Dia akan percaya hanya pada produk yang diproduksinya tadi oleh suatu industri. Kalau bagi konsumen ya tentu saja ya sebagai kepercayaan juga ya bahwa ini produknya sah, legal, dan ternyata juga bisa memberikan efektivitas yang diinginkan juga oleh si konsumen tadi. Kemudian dapat menghindari adanya hal-hal yang aneh-aneh ya, kecuali memang ada terjadi kesalahan selama proses produksi akan menimbulkan kontaminasi atau efek-efek yang tidak diinginkan. Seperti banyak kasus belakangan ini obat yang pada batch tertentu dia diketahui malah memberikan efek yang tidak sesuai. Kenapa? Ternyata ada kontaminasi dari si bahan bakunya tadi. Ya, untuk kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan tentang obat-obat tradisional ini, saran ibu juga diperbanyak informasinya, pengetahuannya. Karena targetnya nanti tidak jarang pada saat kompre, hal-hal umum seperti itu akan ditanyakan juga. Ya, apalagi yang sekarang lagi happening ini adalah di kondisi pandemi. Ya. Oke, baru kita masuk ke aspek-aspek CPOTB dan CPKB ya. Jadi di sini bisa terlihat adanya dua grup untuk CPOTB, obat tradisional, dan CPKB. Secara keseluruhan ini lebih kurang sama saja seluruh aspeknya ya. Untuk lebih detailnya itu nanti bisa dilihat di masing-masing peraturannya tadi. Oke, kita akan bahas satu persatu yang poin-poinnya saja. Yang pertama itu adalah aspek personalia. Tadi kan di awal Ibu sudah sampaikan targetnya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini,
mahasiswa dapat mengetahui apa sih pentingnya tahu banyak aspek tadi itu. Beribet Bu, baca aja lah dari peraturannya tadi ada semuanya, kan itu detailnya. Nanti kalau apa bisa dilihat ya. Oke lah, mungkin bisa seperti itu, tetapi akan lebih baiknya juga tahu posisi kita nanti sebagai seorang apoteker dari peraturan tersebut ya. Bisa kita lihat di sini untuk aspek personalia, kita fokusnya langsung ke sebagai apoteker ya, karena insya Allah ini kan semuanya adalah calon apoteker. TTK lain lagi nanti bahasannya seperti itu ya. Untuk CPKB, CPOB berapa orang ya apoteker yang dibutuhkan? Mudah-mudahan sudah bisa menjawabnya ya. Nah, bedanya di CPKB hanya 2 orang saja untuk penanggung jawabnya quality assurance, penjaminan mutu dan bagian produksi. Apa salah satu apa bagian yang hilang kira-kira di sini? Ya silakan dijawab masing-masing. Mudah-mudahan masih ingat di pembelajaran tentang CPOB-nya. Sedangkan di CPOTB, di industri obat tradisional, hanya 1 orang apoteker saja yang diperlukan ya, dan dibantu oleh 1 orang TTK. Atau kalau mau industri obat tradisional yang baru buka, itu minimal boleh TTK, tetapi dia sudah berpengalaman kerja di industri sebelumnya, bukan TTK yang fresh graduate pula ya, tidak boleh sebagai penanggung jawab dari suatu industri obat tradisional. Jadi di bagian personalia ini pentingnya adalah kita tahu kalau kita mau bekerja di suatu industri kosmetik, obat modern, obat tradisional, peluang kita berapa gitu ya, yang diperlukan misalnya seperti itu. Oke, lanjut ke aspek bangunan ya. Aspek bangunan CPKB itu lebih kurang sama dengan CPOB ya. Kemudian kalau CPOTB adanya penambahan karena di obat tradisional ya, masih ada apa tuh, insektisida, jadi adanya perlu penambahan rodentisida untuk hewan-hewan pengerat gitu ya, insektisida, serangga gitu ya, ataupun jamur dan bahan pembersih, karena si zat aktifnya itu masih baik berupa simplicia ataupun yang masih yang raw material lah ya. Kalau di CPOB dan CPKB itu sudah yang sintetis ya, sehingga tidak diperlukan lagi atau ya tidak diperlukan lagi si bahan-bahan ini tadi, agen untuk mencegah terjadinya munculnya hewan pengerat, serangga-serangga gitu ya, tidak diperlukan lagi. Oke, masuk ke peralatan. Intinya di peralatan ini kita akan fokusnya itu adalah ke modern dan tradisional. Sudah jelas ya, obat tradisional itu apa saja, jenis produk yang masih diperbolehkan. Nah, kalau di CPOB, CPKB bagaimana ya? Itu adalah pembedanya, yang modern 1, tentu saja yang tradisional 1 ya, jenis dari peralatan yang digunakan. Kemudian juga ada yang proses pencucian dan pembersihan. Kalau obat yang modern ataupun kosmetik dengan peralatan yang high-tech tadi, tentu untuk pembersihan dan perawatannya juga akan ada pula prosedur-prosedur jelasnya. Tidak seperti yang obat tradisional, peralatan-peralatan tradisional yang mungkin dicuci saja itu sudah bisa selesai atau sudah memenuhi persyaratan untuk pencucian dan pembersihan. Kemudian untuk pemasangan alat atau memposisikan alat di dalam suatu ruangan industri, baik CPOB ataupun CPKB, peralatannya satu kegiatan itu dilakukan di dalam satu ruangan yang berbeda. Berbeda dengan CPOTB, itu boleh dalam satu ruangan ada beberapa peralatan untuk kegiatan yang berbeda pula. Misalnya pengisian plus nanti pelabelan dan segala macam ya. Kalau untuk di CPOB dan CPKB, proses produksi dia sendiri, kemudian produk ruahan dia satu bagian pula, sampai nanti ke produk antara dia juga satu bagian. Ibaratnya seperti itu ya, ada setiap proses itu dilakukan di satu alat itu di satu bangunan, tidak dicampur seperti di CPOTB. Oke, bisa lihat di sini kondisi industrinya gitu ya. Beda penempatan peralatannya dan di bangunannya.
Oke, masuk ke aspek selanjutnya itu adalah aspek higien dan sanitasi. Sanitasi dan higien itu dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dalam pembuatan produk. Higien itu adalah dari segi si personalia, sanitasi itu adalah bangunan dan juga peralatannya. Jadi seluruh aspek baik personil, bangunan, fasilitas, peralatan, perlengkapan sampai ke produk atau ke bahan dan sampai produk jadinya itu wajib memiliki kualitas higien dan sanitasi yang sesuai, ya harus mengikuti protap bagaimana cara-caranya. Oke, masuk ke aspek selanjutnya itu adalah penyiapan bahan baku. Ini ada di aspek obat tradisional. Apa saja yang terjadi atau tahapan-tahapan untuk penyiapan bahan baku di CPO-TB untuk obat tradisional. Kemudian untuk yang di CPKB nama aspeknya itu adalah produksi. Untuk bahan awal, verifikasi bahan ditolak atau diterima, lanjut ke penomoran batch, kemudian penimbangan dan pengukuran, prosedur dan pengolahan, sampai dijadikan produk kering, produk basah, kemudian dikemas dan diberi label, dan jadilah dia produk jadi yang akan selanjutnya dikarantina dan dikirim ke gudang produk jadi. Alur ini detail lengkapnya itu bisa dilihat di peraturannya tadi. Masuk kita ke bagian pengolahan dan pengemasan. Nah, dari aspek produksi ada beberapa bagian yang akan spesifik Ibu bahas. Untuk batch ini mudah-mudahan juga masih ingat ya di teknologi sediaan solida, batch itu apa? Lot itu apa? Jadi sudah bisa membedakan apa itu batch, apa itu lot. Oke, lanjut kita ke pengolahan dan pengemasan. Kita lihat dulu untuk obat tradisional. Untuk obat tradisional itu terdiri dari 11 digit, 2 huruf, dan 9 angka. Obat modern ada berapa ya? 15 atau berapa untuk penomoran registrasinya. Mudah-mudahan itu juga masih diingat ya. Seperti bisa dilihat di sini untuk obat tradisional lokal, impor, lisensi, obat kuasi, suplemen ya. Obat tradisional juga kan ada 3 ya pembagiannya. Jamu, fitofarmaka, herbal terstandar, itu sama atau beda untuk kodenya ini tadi? Apakah TR semuanya untuk ketiga-tiganya atau beda? Ya, jadi mulai dari sekarang mungkin bisa dicek-cek untuk nomor registrasi, kode huruf registrasinya itu tadi ya. Untuk jamu apa kodenya, untuk herbal terstandar apa kodenya, untuk OHT apa kodenya, karena berbeda ya. Ibu kasih tahu itu berbeda dan silakan dicek sendiri apa bedanya atau bagaimana sih kode hurufnya tadi. Masuk kita ke pengolahan dan pengemasan untuk kosmetika. Oke. Ditandai hurufnya itu ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka ya. Kalau di kosmetik tadi 2 huruf 9 angka. Kalau di kosmetik itu 1 huruf yang diikuti 1 angka dan ada 11 digit angka lainnya. Contohnya di sini adalah NX 1, 2, 3 sampai 11. X merupakan nomor notifikasi 2 digit huruf oke. Ini keterangannya ya. Nomor notifikasinya 2 digit huruf ditambah 11 digit angka. 2 huruf awal merupakan kode benua. Ya, jadi NX merupakan kode benua. Apa aja dia? Produk Asia itu NA, Australia itu NB, Eropa itu NC, Afrika ND, NE itu untuk di Amerika. Jadi hurufnya itu X ya, sorry. X itu ada 5 berarti ya. A, B, C, D, dan E. Ini digolongkan berdasarkan pembagian benua. Karena kita punya 5 benua. Artinya apa? Untuk kosmetik, pembedanya itu adalah di ras, di kulit, jenis kulit gitu ya. Sehingga untuk kode registrasinya dibedakan berdasarkan dari benua di mana si kosmetik itu diproduksi. Coba lihat sekarang ya kosmetik-kosmetik yang ada di sekitarnya untuk kode registrasinya. Betul enggak seperti ini ya? Jadi bisa dilihat atau ada pula yang dari benua berbeda yang ada sudah sampai di Indonesia ya.
Dua huruf berikutnya merupakan kode negara tempat produksi kosmetik, dua huruf berikutnya tahun notifikasi, dua huruf selanjutnya jenis produk, dan dua huruf berikutnya adalah nomor urut notifikasinya. 8, 10, dan X itu adalah 1 huruf dan 11 digit angka. Oke, ini untuk nomor izin edar dari suatu kosmetika. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah bisa nanti menjawab ya bagaimana dua huruf kode untuk nomor izin edar dari kosmetika. Oke, kita lanjut ke pengawasan mutu ya. Aspek selanjutnya pengawasan mutu untuk CPKB itu sama dengan CPOB, CPOTB, sediaan mengandung bahan alami yang benar dan bersih, tidak mengandung bahan kimia ya. Jadi si bagian pengawasan mutu memang wajib mencek tidak adanya bahan kimia di dalam suatu formulasi tadi. Kalau di CPKB itu bisa sama persis dengan si CPOB. Lanjut ke inspeksi diri dan audit mutu. Apalagi nih gitu ya. Inspeksi pada dasarnya adalah cara untuk mengkaji kembali secara objektif seluruh tata kerja diri sendiri dari setiap aspek yang mungkin berpengaruh pada jaminan mutu. Tujuannya mengetahui kekurangan baik yang kritis, berdampak besar maupun berdampak kecil, kemudian menetapkan cara-cara yang efektif untuk mencegah dan memperbaikinya. Muhasabah diri lah ibaratnya ya. Kalau di suatu industri itu ada namanya inspeksi diri dan audit mutu. Jadi kita tahu apa yang sudah kita kerjakan itu sudah sesuai belum dengan persyaratannya atau SOP-nya. Jadi SOP dibuat untuk dikerjakan, kemudian dievaluasi lagi apakah yang sudah dikerjakan tersebut sudah mengikuti SOP yang sudah dibuat. Itu namanya aspek dari inspeksi diri dan audit mutu. Sehingga kalau ada permasalahan nanti bisa diketahui pada tahapan mana suatu kondisi itu yang ternyata tidak sesuai dengan SOP-nya. Oke, nah ini adalah bagian-bagian dan inspeksi dirinya bisa dilihat di CPOB ataupun CPKB-nya. Kita lanjut ke aspek selanjutnya, itu adalah aspek dokumentasi. Dokumentasi tidak selalu hanya berupa foto, tetapi adalah seluruh data tertulis tadi. Artinya ini adalah berhubungan dengan SOP, standar operasional prosedurnya. Seperti yang Ibu sudah sebutkan, setiap tahapan itu wajib memiliki suatu SOP. Dan setiap personil yang berkaitan dengan tahapan tersebut wajib mengikuti seluruh SOP yang tertulis. Kemudian saat dievaluasi, dilihat lagi apakah sudah yang dikerjakan itu memang sudah betul-betul sesuai dengan SOP yang dikerjakan. Jadi semuanya terdokumentasi sehingga jika ada permasalahan itu bisa dilihat, ibaratnya lembar checklistnya, apakah ini sudah dikerjakan apa belum gitu ya. Ini sudah sampai ke berapa persen gitu ya. Jadi semuanya terdata. Tujuannya apa sebenarnya seribet itu? Ya itu tadi, semuanya wajib nanti terjamin mutunya yang dihasilkan itu adalah sesuai dengan yang diharapkan dari prosedur awal yang ditargetkan tadi. Nah, apa saja jenis-jenis dokumen dari CPOTB dan CPKB itu sekali lagi Ibu bilang bisa dilihat di masing-masing peraturannya. Lanjut kita ke aspek keluhan dan penarikan kembali. Oke, setelah memiliki izin edar dan setelah diedarkan, kondisi produk itu akan ada dua. Bisa diterima tanpa ada keluhan, kemudian diterima, kemudian timbulnya keluhan. Keluhan itu dari mana? Tentu saja adalah dari si penggunanya, dari si konsumennya. Jadi kemungkinan akan ada terjadi keluhan dari konsumen yang mengakibatkan adanya proses nanti penarikan kembali dulu produk untuk dievaluasi. Ya. Keluhan itu dapat berasal dari dalam maupun dari luar suatu industri. Jenis keluhan dapat menyangkut mutu, kualitas teknis ataupun keamanan atau reaksi yang merugikan. Perlu dibuat prosedur penanganan keluhan tindak lanjut penanganan dari si keluhan tersebut. Artinya setelah dapat keluhan, apa yang akan dilakukan terhadap produk tadi?
itu namanya akan masuk ke proses penarikan produk ya. Tentu kalau ada permasalahan kita khawatir semakin menyebar, tentu akan ditarik produknya ya. Prakarsa penarikan dapat berasal dari industri sendiri bila berkaitan dengan mutunya. Jadi proses penarikan kembali itu dapat bersumber dari si industrinya sendiri. Saat produknya sudah diproduksi, saat dievaluasi, dia ngeh ada sesuatu hal yang ternyata tidak sesuai, sehingga dia melakukan penarikan kembali sendiri produknya sebelum si konsumen yang menemukan keluhannya tadi tersebut. Yang kedua bisa dari pihak luar, misalnya badan otoritas, nah seperti Badan POM ya, Badan POM menyurati dari suatu industri untuk bisa narik kembali produknya karena adanya info dari konsumen bahwa produk tersebut memiliki efek yang tidak sesuai. Jadi untuk produk penarikan kembali itu bisa dari dua sumbernya, dari si industri yang memproduksinya sendiri dan juga dari si konsumen. Penarikan dapat berupa satu batch saja atau beberapa batch, bahkan seluruh batch jika ditemukan reaksi yang dapat berakibat serius bagi kesehatan. Masih ingat untuk si ranitidin ya, kasus ranitidin itu ada penarikannya. Dan pada surat edaran penarikan oleh BPOM itu hanya nomor batch tertentu saja. Jadi bisa satu batch, beberapa batch, ataupun seluruh batchnya, tergantung dari kondisi reaksi yang ditimbulkannya. Ya, sehingga pentinglah kita tahu apa itu batch, ya, untuk apa nomor batch gitu ya. Mungkin di klinis juga sudah saat stok outname ya, mengisi kartu stok dari suatu obat itu wajib ada kolom nomor batch. Untuk apa? Nah ini dia tadi, kalau ada terjadi keluhan penarikan kembali oleh BPOM ataupun dari industrinya, tidak seluruhnya produk yang atas nama itu kita berikan. Jadi hanya nomor batch tertentu saja atau bagian ya nomor batch yang bermasalah saja yang kita berikan. Jadi kita tidak rugi juga ya karena adanya pengelompokan dari si batch-nya tadi tersebut. Oke, dibuat sistem penarikan dan dokumentasinya, dan ini juga semuanya harus terdokumentasi. Keputusan penarikan kembali produk. Penarikan kembali dapat dilakukan atas prakarsa produsen sendiri atau instruksi instansi pemerintah yang berwenang. Keputusan untuk melakukan penarikan kembali suatu produk adalah tanggung jawab apoteker, penanggung jawab teknis, dan pimpinan perusahaannya. Berarti pada bagian quality assurance-nya yang akan menerima keluhan tersebut adalah apoteker pada bagian QA. Keputusan penarikan kembali produk dapat berupa penarikan kembali satu atau beberapa batch atau seluruh batch yang bersangkutan. Keputusan penarikan kembali produk dapat pula sekaligus. Kelanjutannya mungkin setelah ditarik kembali, apa yang akan terjadi? Tentu dievaluasi. Saat dievaluasi, jika keluhannya, jika kondisi yang menyebabkan keluhan tersebut bisa diatasi, boleh dilanjutkan untuk diedarkan kembali. Tentu saja dengan prosedur yang dari awal lagi gitu ya untuk peredarannya. Tetapi kalau sama sekali tidak bisa diperbaiki, ya dimusnahkan. Artinya tidak bisa untuk diedarkan karena resiko atau efek yang ditimbulkannya tidak bisa diatasi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai untuk materi kita tentang CPOTB dan CPKB. Sekali lagi yang Ibu sampaikan ini adalah poin-poin yang kemungkinan itu secara dasar-dasarnya itu diperlukan untuk memahami tentang si CPOTB dan CPKB. Lebih kurang itu sama dengan CPOB juga ya. Dan sekali lagi Ibu sarankan bagi mahasiswa update lah infonya, betul enggak nih nomor registrasi kosmetika seperti ini. Untuk obat tradisional bagaimana? Untuk jamu, fitofarmaka, OHT itu sama enggak nomor kode registrasinya, nomor 2 huruf kode registrasinya ya. Cek sendiri, lihat sendiri betul atau tidak dan bagaimana dia, sehingga nanti sudah jika ditanya bagaimana untuk 2 kode huruf untuk obat herbal terstandar itu sudah bisa menjawabnya. Untuk aspek-aspek dari CPOTB wajib diketahui karena apa tadi pentingnya kita nanti sebagai seorang calon apoteker di industri baik obat tradisional, obat modern ataupun juga kosmetik
posisi kita itu bisa di mana, tanggung jawab kita apa, siapa atasan langsung kita, siapa bawahan kita, gitu ya. Jadi intinya adalah kita tahu apa saja aspek-aspeknya, dan sekali lagi luaran dari CPOB dan CPOTB, CPKB, CPOB itu adalah berupa sertifikat ya, yang menyatakan bahwa seluruh aspek telah terpenuhi sehingga dapatlah si industri tadi suatu sertifikatnya yang menyatakan bahwa aspek-aspeknya tadi sudah dipenuhinya secara lengkap dan baik. Oke, mungkin sampai di sini untuk penjelasan tentang CPOTB dan CPKB. Silakan disimak lagi. Sekali lagi jika masih ada pertanyaan, itu silakan ditanyakan di kolom komentar dan akan Ibu jawab juga di kolom komentar tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.